Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Diki Hartanto, SPI MM selaku dosen penguji dan Ibu Risliana SPD MPDE selaku dosen penguji 2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heti Gusnian, NIM 12310624263, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) terhadap hasil belajar ekonomi di Pondok Pesantren Al-Munawarah Pekanbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Baik, masuk di latar belakang masalah. Masalah pendidikan abad ke-21 menuntut pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam konteks ini, siswa dituntut tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan bersikap kreatif yang dikenal sebagai 4C skills. Namun, realita yang sangat ditemukan di Pondok Pesantren Al-Munawarah Pekanbaru berbeda. Dari pengamatan awal, siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi cenderung kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian kesulitan mengemukakan pendapat saat diskusi, belum mampu menyimpulkan materi secara sistematis. Sebelumnya, guru telah mencoba menerapkan model problem based learning atau PBL dan model inquiry. Namun, kedua model tersebut menghadapi hambatan, terutama keterbatasan waktu, mengingat padatnya jadwal kegiatan di pesantren, kesiapan siswa yang belum optimal untuk belajar mandiri. Akibatnya, guru kembali menggunakan pembelajaran konvensional berbasis ceramah yang membuat siswa pasif dan hasil belajar tidak optimal. Data hasil belajar siswa kelas 10 tahun ajaran 2025-2026 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mencapai KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Seperti kelas 10-1 37% tuntas dan 63% tidak tuntas. Rata-rata 74. Kelas 10-2 31 tuntas, 31% tuntas, kemudian 69% tidak tuntas, rata-rata 72. Kelas 10 3 47% tuntas dan 53% tidak tuntas dengan rata-rata 75. Kelas 10 4 41% tuntas, 50% tidak tuntas, rata-rata 74. Nah, kondisi inilah yang mendorong saya untuk mencari solusi berupa model pembelajaran yang efisien, mampu mendorong siswa berpikir, berdiskusi, sekaligus menuliskan pemahamannya secara terstruktur. Model yang dianggap tepat untuk menjawab tantangan tersebut adalah model Think Talk Write (TTW). Model TTW dikembangkan oleh Winkel dan Lau Hillen yang mendorong siswa melalui 3 tahapan: berpikir, think, berdiskusi, talk, dan menulis, write. Model ini belum pernah diterapkan sebelumnya di Pondok Pesantren Al-Munawarah Pekanbaru, dan penelitian yang mengkaji pengaruh TTW terhadap hasil belajar ekonomi di lingkungan pesantren masih sangat terbatas. Kemudian ada penegasan istilah dalam penelitian saya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, saya tegaskan 2 istilah kunci dalam penelitian ini. Pertama, model Think Talk Write, model pembelajaran yang mendorong siswa berpikir mandiri, berdiskusi dalam kelompok, lalu menuliskan kembali pemahaman dengan bahasa sendiri. Diterapkan pada materi ekonomi kelas 10 Pondok Pesantren Al-Munawarah Pekanbaru. Kemudian kedua, hasil belajar siswa. Pencapaian siswa dalam ranah kognitif yang diukur melalui ulangan harian, tes mata pelajaran ekonomi kelas 10 Pondok Pesantren Al-Munawarah Pekanbaru. Kemudian ada identifikasi batasan dan rumusan masalah. Dari latar belakang yang saya bacakan tadi, saya mengidentifikasi 3 masalah utama.
Pertama, rendahnya hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran ekonomi. Kedua, model pembelajaran konvensional yang menonton dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Ketiga, terbatasnya penelitian tentang pengaruh TTW di lingkungan pesantren berdasarkan identifikasi tersebut. Penelitian ini dibatasi pada penerapan model TTW dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. Adapun rumusan masalah penelitian yang saya ambil adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa kelas eksperimen yang menggunakan model TTW dengan siswa kelas kontrol yang menggunakan model konvensional di kelas 10 Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru? Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen menggunakan model TTW dan kelas kontrol menggunakan model konvensional pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. Manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup 3 pihak, yaitu pertama bagi siswa meningkatkan keterlibatan aktif dan hasil belajar, bagi guru menjadi referensi model pembelajaran inovatif, dan bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman dalam. Kemudian bab 2, kajian teori. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan langkah-langkah teratur dalam menyusun pengalaman belajar guna mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran memiliki 4 unsur penting, yaitu sintak atau urutan langkah-langkah, instruksional, prinsip reaksi, panduan guru merespon siswa, kemudian sistem sosial, pola hubungan guru dan siswa, dan terakhir sistem pendukung, sarana, media, dan fasilitas pembelajaran. Model pembelajaran Think Talk Read. Model Think Talk Read atau TTW dikembangkan oleh Wynker dan Laughlin yang berlandaskan pada gagasan bahwa belajar adalah perilaku sosial. Model ini memandu siswa melalui 3 tahapan. Think, berpikir, siswa membaca LKPD dan membuat catatan kecil secara mandiri. Mereka menyelesaikan masalah sendiri, menghubungkan ide, dan menerjemahkan ke bahasa mereka sendiri. Kemudian kedua, ada talk, berdiskusi. Siswa berbagi pendapat dalam kelompok kecil 2-6 orang, menguji gagasan dan membangun pemahaman bersama melalui diskusi. Dan ketiga, write, menulis. Siswa menuliskan hasil diskusi secara sistematis menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kelebihan TTW antara lain mempertajam keterampilan berpikir visual, mengembangkan dan pemecahan masalah bermakna, mendorong berpikir kritis dan kreatif, serta melatih komunikasi lisan dan tulisan. Adapun kelemahan TTW, siswa yang kurang aktif cenderung didominasi teman kelompoknya, sehingga guru perlu mempersiapkan pembelajaran secara matang. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa sebagai hasil proses belajar yang mencakup 3 ranah menurut Bloom. Pertama ada kognitif, kemampuan berpikir dan pengetahuan. Kedua ada afektif, nilai dan sikap. Ketiga ada psikomotorik, keterampilan bertindak. Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal, jasmani, psikologis, dan kelelahan, dan faktor eksternal, keluarga, sekolah, masyarakat. Dalam penelitian ini, hasil belajar difokuskan pada ranah kognitif yang diukur melalui pretest dan posttest. Landasan teori yang saya pakai dalam penelitian saya yaitu konstruktivisme grand theory. Yang mendasari penelitian ini adalah teori konstruktivisme. Jean Piaget menegaskan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan. Sementara Lev Vygotsky menekankan peran interaksi sosial, diskusi, dan kerjasama dalam membangun pengetahuan. Model TTW sangat sesuai dengan konstruktivisme karena tahap Think melatih konstruksi pengetahuan individu, sementara tahap TAK mendorong interaksi sosial antara siswa, dan tahap WRITE mengonsolidasikan pemahaman dalam bentuk tulisan. Penelitian relevan.
Penelitian ini didukung oleh 3 penelitian relevan. Pertama, Niati dan DKK 2022. TTW berpengaruh terhadap hasil belajar ekonomi kelas 10 SMAN 1 Kampung Udik dengan T hitung 4,59 lebih besar dari T tabel 1,98, rata-rata eksperimen 75,15 dengan kelas kontrol 60,30. Kemudian ada penelitian Sunarmi 2022 dengan judul penerapan TTW meningkatkan hasil belajar ekonomi dari rata-rata 75,17 dengan siklus 1 menjadi 78,67 dengan siklus 2. Ketuntasan meningkat dari 76,67% menjadi 90,00%. Kemudian ada penelitian Damayanti 2023, TTW berpengaruh terhadap hasil belajar matematika kelas 11, T hitung 4,648 lebih besar dari T tabel 1,996. Rata-rata eksperimen 56,82 dibanding dengan kelas kontrol 75,65. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti pengaruh TTW terhadap hasil belajar dengan metode eksperimen. Perbedaannya, peneliti saya berfokus pada lingkungan pesantren yang memiliki karakteristik unik, mata pelajaran ekonomi pada materi kegiatan ekonomi, dan belum ada penelitian serupa di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. Hipotesis penelitian. HA terdapat pengaruh hasil belajar ekonomi siswa kelas eksperimen yang menggunakan model TTW dengan siswa kelas kontrol yang menggunakan model konvensional di kelas 10 Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. HO, tidak terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi antara kelas eksperimen menggunakan model TTW dan kelas kontrol konvensional di kelas 10 Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. Kemudian bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah non-covalent control group design, di mana kedua kelompok eksperimen dan kontrol diberikan pre-test dan post-test, namun pemilihan kelompok tidak dilakukan secara acak, non-random. Kelas eksperimen mendapat perlakuan model TTW, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional dengan jumlah jam yang sama. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan setelah ujian seminar proposal selesai, bertempat di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru tahun ajaran 2025 dan 2026 yang berjumlah 100 siswa terbagi dalam 4 kelas. Kelas 10-1 27 siswa, kelas 10-2 29 siswa, kelas 10-3 32 siswa, dan kelas 10-4 22 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling berdasarkan kesamaan nilai rata-rata pretest. Dari hasil pretest, kelas 10-1 dan 10-4 memiliki nilai rata-rata yang sama, yaitu 74. Melalui undian ditetapkan kelas 10-1 27 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 10-4 22 siswa sebagai kelas kontrol. Total sampel penelitian yaitu 49 siswa. Teknik pengumpulan data. Pertama, observasi. Dilakukan setiap pertemuan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama penerapan model TTW. Kemudian kedua, tes, pre-test dan post-test. Tes dilakukan 2 kali untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Soal tes berkaitan dengan materi kegiatan ekonomi. Ketiga, dokumentasi. Untuk mengumpulkan data sejarah sekolah, keadaan guru, siswa, sarana prasarana, dan data hasil belajar sebelumnya. Analisis instrumen
Tes instrumen tes akan diuji melalui 4 tahap. Pertama, ada uji validitas menggunakan rumus produk moment person untuk memastikan soal mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas menggunakan rumus alpha Cronbach untuk mengukur konsistensi soal. Kemudian ada indeks kesukaran dengan kriteria 0,030 sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, dan 0,71 sampai 1,00 mudah. Kemudian ada daya pembeda untuk membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah dengan klasifikasi jelek, cukup, baik, dan baik sekali. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan statistik komparatif dengan langkah-langkah. Pertama, uji normalitas menggunakan uji Chi-Cauda kuadrat untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas menggunakan uji F untuk memastikan kedua kelompok berasal dari populasi dengan varians yang sama. Ketiga, ada uji hipotesis. Uji T menggunakan uji T untuk sampel independen guna mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun dari Bapak Dr. Diki Hartanto SPIMM dan Ibu Ristiana SPD MPDE. Untuk penyempurnaan penelitian ini, atas segala bimbingan dan waktu dan perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran ekonomi di Pondok Pesantren Al Munawwarah Pekanbaru. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.